Halo semuanya, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, Uang Anime akan membahas mengenai penyihir yang menurut Echidna paling dibenci di antara semua 7 penyihir, yaitu Satella, si penyihir kecemburuan. Mau tahu lebih jauh tentang makhluk paling overpower di anime ReZero ini? Stay tune terus. Halo guys, ketemu lagi sama Uang Anime, tempat pembahasan anime, manga, light novel, game, dan pop culture lainnya. Kalau kalian ingin Uang Anime terus mengupdate video-videonya, silahkan untuk like dan subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk berkomentar di kolom komentar di bawah. Dampak mengamuknya setelah 400 tahun yang lalu, terjadilah perubahan tatanan sosial masyarakat dan perubahan geografis bentuk dunia. Ciri betapa berbahayanya penyihir ini. Saat ini dia disegel di daerah Augria dan terus berusaha dibebaskan oleh para anggota sekte penyihir selama ratusan tahun, walaupun mereka terus-terusan gagal melakukannya. Dan tentu saja penyihir ini memiliki fakta-fakta unik lainnya dan penting lainnya. Berikut adalah 7 fakta penting Satella, si penyihir kecemburuan. 1. Satella adalah half-elf berambut perak. Seperti yang telah diketahui di awal-awal episode ReZero, Satella, si penyihir kecemburuan adalah seorang dari ras half-elf yang memiliki rambut perak. Berbeda dengan para penyihir lainnya yang umumnya manusia. Perbuatannya yang tidak termaafkan bagi seluruh penghuni dunia membuat para elf dijauhi oleh masyarakat. Akibatnya, mereka terpaksa harus tinggal di daerah-daerah tersembunyi seperti hutan dan gunung, dan mengucilkan diri mereka dari manusia dan demi-human lainnya. Sebagai contoh, desa elf tempat Emilia tinggal saat dia masih kecil adalah desa yang terdapat di dalam hutan Elior dan tersembunyi di antara rimbunan hutan dan pepohonan. 2. Satella dan penyihir kecemburuan adalah 2 kepribadian yang berbeda. Ketika seseorang disuntikan dengan witch factor atau unsur penyihir, maka dia akan memiliki karakter kekuatan sesuai dengan salah satu dari 7 dosa. Sebagai contoh, Daphne yang disuntikan dengan unsur kerakusan membuatnya memiliki kemampuan untuk memakan benda dan makhluk apapun yang ada di dekatnya. Sementara Betelgeuse yang disuntikan dengan unsur kemalasan membuatnya bisa memiliki tangan tak terlihat yang membuatnya bisa melakukan aktivitas lain dengan tangan tak terlihatnya tersebut, yang menunjukkan karakter kemalasan dari kemampuan ini. Walaupun begitu, unsur penyihir memiliki efek sampingnya tersendiri. Orang yang diisi dengan unsur penyihir akan memiliki kepribadian yang sesuai atau bertentangan dengan unsur penyihir yang dia miliki. Sebagai contoh, Betelgeuse adalah uskup sekte penyihir paling rajin terlepas dari unsur penyihir kemalasan yang dia suntikan ke tubuhnya. Sementara penyihir kemalasan Sekhmet justru adalah manusia paling pemalas yang pernah ada. Bahkan motivasinya mencoba membunuh naga langit Volcanica pun itu karena dia ingin malas-malasan setelahnya. Sementara itu di sisi lain, Satella yang telah disuntikan dengan unsur penyihir kecemburuan justru malah membuatnya menciptakan kepribadian yang lain yang sesuai dengan karakter unsur penyihir tersebut. Satella adalah kepribadian yang hangat dan penuh kasih sayang, sedangkan penyihir kecemburuan adalah kepribadian pencemburu dan posesif yang menghancurkan apapun yang ada di sekelilingnya. Meskipun Satella menggunakan kata-kata dan sikap hangat untuk mengekspresikan cintanya, penyihir kecemburuan menggunakan kekerasan untuk mengekspresikan cintanya. Mengekspresikan rasa cinta dan cemburunya dengan belasan kata-kata yang terus diulang-ulang dan perbuatan yang tidak masuk akal seperti meremas jantung seseorang. 3. Memakan 6 penyihir lainnya. Penyihir kecemburuan diduga membunuh 6 penyihir lainnya dan Satella kemudian menelan tubuh mereka, membuatnya memiliki kemampuan penyihir-penyihir lainnya. Tangan hitam yang Satella miliki adalah kemampuan yang dimiliki oleh Sekhmet, si penyihir kemalasan. Sedangkan kemampuannya menghapus ingatan dan keberadaan seseorang menggunakan tangannya tersebut adalah kemampuan dari penyihir kerakusan. Akibat dia memakan 6 penyihir lainnya, dia memiliki kekuatan tiada banding. Bahkan pedang suci Red Estria dan naga Volcanica tidak tahu harus melakukan apa saat menghadapinya. 4. Menghancurkan 1/5 dunia dan membunuh setengah penduduk dunia. 400 tahun yang lalu, penyihir kecemburuan dengan alasan yang masih belum diketahui mengamuk dan melindas apapun yang ada di hadapannya, menjadikan seluruh dunia sebagai musuhnya. Dia menghancurkan 1/5 dunia dan membunuh setengah penduduk dunia menggunakan tangan tak terlihatnya. Tangan tak terlihatnya ini juga menelan dunia dalam kegelapan, membunuh banyak orang yang ada di hadapan tangan tersebut dan membuat beberapa orang menghilang dari ingatan dunia. 5. Disegel menggunakan kekuatan naga, pedang suci, dan pertapa. Setelah menghancurkan 1/5 dunia dan membunuh setengah penduduk dunia,
Dan belum lagi penduduk lain yang tidak diingat sama sekali karena kemampuan kerakusan yang dimiliki oleh penyihir kecemburuan. Raid Astrea, pedang suci pertama sang pengayun tongkat, naga langit Volcanica, dan pertapa Flugel menghadapinya. Namun mereka tidak bisa membunuh penyihir kecemburuan sama sekali. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyegel penyihir kecemburuan dan Satella. Mereka mensegelnya di sebuah kuil di wilayah Bukit Pasir Augria dan dijaga selama 400 tahun oleh Shaula supaya segelnya tidak lepas. Shaula diperintahkan oleh Flugel untuk membunuh siapapun yang mendekat ke Menara Pleiades. Hal ini membuat para anggota sekte penyihir yang ke sana gagal untuk membebaskan Satella dari segelnya dan menyusahkan ekspedisi-ekspedisi kerajaan-kerajaan yang ingin meminta kebijakan pertapa Shaula karena perintah tersebut. 6. Perbuatan penyihir kecemburuan membuat ras demi-human didiskriminasi. Akibat mengamuknya penyihir kecemburuan yang meluluh lantakkan seluruh dunia, ras elf dianggap sebagai biang segala masalah. Akibatnya mereka menyingkir dari keramaian, mengasingkan diri ke daerah-daerah yang jarang dihuni manusia seperti misalnya hutan dan pegunungan. Namun hal ini juga terjadi pada ras demi-human lainnya. Mereka didiskriminasi oleh manusia selama ratusan tahun sejak peristiwa mengamuknya penyihir kecemburuan, terutama di daerah kerajaan Lugudica. Akibat diskriminasi ini terjadilah Perang Demi-Human 1 dan Perang Demi-Human 2. Perang ini memberikan kehancuran yang sangat besar untuk kedua belah pihak, baik itu dari pihak Demi-Human maupun pihak manusia. Akibat peperangan ini, keluarga utama kerajaan Lugudica terbunuh dalam negosiasi dengan pihak Demi-Human, sehingga beberapa tahun kemudian seluruh keluarga kerajaan Lugudica habis dan tidak ada satupun yang bisa mengisi singgasana dan mewarisi takhta. 7. Memberikan Subaru kekuatan kembali dari kematian. Sebagai penyihir terkuat yang pernah ada, Satella memiliki kuasa untuk mencampuri waktu dan ruang, membuatnya bisa memberikan kemampuannya kepada orang lain walaupun dia dalam keadaan disegel. Dia memberikan kekuatan ini kepada Subaru yang membuat Subaru bisa kembali dari kematian setiap kali dia meninggal di checkpoint tertentu. Walaupun begitu, kemampuan ini dilengkapi dengan syarat yang sangat berat. Subaru tidak boleh memberitahukan kemampuannya kepada siapapun. Setiap kali Subaru memberitahukan kemampuannya, tangan tak terlihat milik penyihir kecemburuan akan meraih jantungnya, mencoba untuk menghancurkannya. Namun, kalau Subaru mencoba acuh dan memberanikan diri untuk memberitahukan kemampuannya untuk kembali dari kematian, maka tangan tak terlihat justru akan membunuh orang yang ada di depannya. Tidak hanya itu, kemampuan ini apabila digunakan akan membuatnya dipenuhi dengan bau penyihir yang akan membuat orang-orang di sekitarnya, terutama dari ras Oni, mewaspadainya. Tidak hanya itu, bau penyihir pasca penggunaan kembali dari kematiannya Subaru ini, alias Return by Death-nya Subaru, akan membuat dia dikerumuni oleh para binatang penyihir, membuatnya jadi mangsa dari binatang-binatang tersebut yang secara instinktif akan mengerubungi orang-orang yang memiliki bau penyihir di badannya. Oke semuanya, itulah 7 fakta penting Satella yang dikenal sebagai penyihir kecemburuan dan merupakan salah satu makhluk paling overpower di dunia ReZero. Admin akan terus mengupdate video-video terbaru tentang anime yang satu ini, jadi stay tune terus, oke? Kalau kalian ingin menonton video-video anime yang lain, silahkan menonton video-video ini.